Salam Rakom Indonesia. Hari demi hari kami bekerja penuh arti, menjadi tenaga IT. Tugas kami selangit tinggi, programmer teknisi. Setiap langkah kami jeli, meski jalan yang sulit, langkah kami takkan pernah terhenti. Salam Rakom Indonesia, semangat yang membara. Bersama kita menjaga kedaulatan IT bangsa. Meski jenjang karir sulit, kami tetap berusaha untuk masa depan Indonesia. Kami terus berkarya. Setiap kode yang kami tulis, setiap jaringan yang kami atur, kami hadapi tantangan tak kenal lelah atau mundur. Administrasi database keamanan yang selalu kami jaga, dengan dedikasi tinggi demi negeri tercinta. Salam Rakom Indonesia, semangat yang membara. Bersama kita menjaga kedaulatan IT bangsa. Meski jenjang karir sulit, kami tetap berusaha untuk masa depan Indonesia. Kami terus berkarya. Angka sedikit tapi semangat kami besar. Kami percaya pada kemampuan, setiap hari adalah belajar. Dalam dunia digital, kami pahlawan yang tangguh, menjaga keamanan data setiap saat, setiap waktu. Salam Rakom Indonesia, semangat yang membara. Bersama kita menjaga kedaulatan IT bangsa. Meski jenjang karir sulit, kami tetap berusaha untuk masa depan Indonesia. Kami terus berkarya. Indonesia berdedikasi tak kenal lelah, dengan hati dan jiwa kami mengabdi sepenuh rasa. Salam untuk semua pahlawan digital bangsa, bersama kita maju untuk Indonesia tercinta. Salam Rakom Indonesia. Hari demi hari kami bekerja penuh arti, menjadi tenaga IT. Tugas kami selangit tinggi, programmer teknisi. Setiap langkah kami jeli, meski jalan yang sulit, langkah kami takkan pernah terhenti. Salam Rakom Indonesia, semangat yang membara. Bersama kita menjaga kedaulatan IT bangsa. Meski jenjang karir sulit, kami tetap berusaha untuk masa depan Indonesia. Kami terus berkarya. Setiap kode yang kami tulis, setiap jaringan yang kami atur, kami hadapi tantangan tak kenal lelah atau mundur. Administrasi database keamanan yang selalu kami jaga, dengan dedikasi tinggi demi negeri tercinta. Salam Rakom Indonesia, semangat yang membara. Bersama kita menjaga kedaulatan IT bangsa. Meski jenjang karir sulit, kami tetap berusaha untuk masa depan Indonesia. Kami terus berkarya. Sedikit tapi semangat kami besar. Kami percaya pada kemampuan, setiap hari adalah belajar. Dalam dunia digital, kami pahlawan yang tangguh, menjaga keamanan data setiap saat, setiap waktu. Salam Rakom Indonesia, semangat yang membara. Bersama kita menjaga kedaulatan IT bangsa. Meski jenjang karir sulit, kami tetap berusaha untuk masa depan Indonesia. Kami terus berkarya. Indonesia berdedikasi tak kenal lelah, dengan hati dan jiwa
kami mengabdi sepenuh rasa. Salam untuk semua pahlawan digital bangsa, bersama kita maju untuk Indonesia tercinta. Oke, cek 1, 2, 3, suara bisa didengar teman-teman? Cek, suara jelas nggak teman-teman? Kecil banget, Pak. Oke, sebentar. Suaranya Oke, sebentar. Saya cek dulu ya. Oke, sudah jelas nggak ini? Kalau yang ini? iya, Pak. Sudah jelas ini, Pak. Oke, sebentar. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya peserta kelas P3K tahap 2, pengelola layanan operasional. Nah, ini eh, sesuai dengan edaran BKN ya, bahwasanya di tanggal 22 itu sudah mulai untuk jadwal seleksi P3K tahap 2. Nah, ini silahkan teman-teman cek kembali jadwal yang ada di instansi teman-teman, karena setiap instansi dijadwalkan oleh BKN. Kapan, sesi berapa, hari apa, itu semuanya dikendalikan oleh BKN. Instansi hanya meneruskan saja informasi yang dari BKN. Kemudian untuk cetak foto, cetak kartu ujian, silakan teman-teman
eh, sudah dicetak kartunya di akun SSCASN. Kemudian jangan lupa untuk dicetak lebih dari satu ya. Dicetak lebih dari satu, yang satu dibawa di map, yang satu mungkin di koper, dan file digitalnya atau file PDF-nya jangan lupa disimpan di HP masing-masing. Karena misalkan amit-amit teman-teman lupa ya, lupa untuk membawa kartu ujiannya, teman-teman masih punya backup-nya dan bisa minta tolong ke panitia untuk dicetakkan kartu ujiannya, seperti itu. Jadi untuk kartu ujian, jangan lupa untuk segera dicetak dan punya backup-nya, baik backup fisik maupun backup digital. Kemudian untuk kartu KTP itu juga jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ya, karena syarat untuk masuk adalah kartu ujian dan KTP. Kemudian bagi teman-teman yang lokasi ujiannya itu jauh ya, paling tidak itu membutuhkan waktu 1 jam perjalanan, alangkah baiknya teman-teman itu menginap di sekitar lokasi ujian. Karena ini untuk psikologis ya. Kalau misalkan teman-teman sudah sampai di lokasi ujian, itu ada rasa tenang. Berbeda kalau misalkan teman-teman ujian, apalagi menggunakan transportasi umum, waktu untuk ujian itu mepet. Jadi berangkat dari rumah sampai ke lokasi ujian itu mepet, itu jangan sampai. Karena masuk ke lokasi ujian itu paling tidak 2 jam sebelum tes dimulai. Karena 1 jam sebelum tes dimulai itu rangkaiannya banyak teman-teman. Mulai dari pengecekan identitas, kemudian nanti teman-teman mengisi daftar hadir, kemudian ada body checking, kemudian ada pembagian pin sesi, dan ada pengarahan petunjuk mengerjakan soal. Nah, itu rangkaian tahapnya kurang lebih 1 jam sebelum tes mulai. Seperti itu. Jadi pastikan 2 jam sebelum teman-teman mengerjakan soal. Oke, kemudian pastikan teman-teman ini sudah belajar ya. Jadi di sebelum sebelum Lebaran kemarin kita itu sudah menyelesaikan pembelajaran mulai dari TIU. TIU itu ada pemahaman bacaan, kemudian ada matematika dasar, ada silogisme ya, kemudian eh, ada soal cerita matematika seperti itu. Kemudian ada juga pemahaman, kemudian ada juga sarana dan prasarana itu juga sudah. Jadi silakan dipelajari dan pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang FR. FR yang ada di pengelola layanan operasional. Nah, kebetulan untuk pengelola layanan operasional tahun kemarin itu juga grupnya lumayan rame sehingga saya dapat gambaran FR di P3K tahap 1 pengelola layanan operasional cukup lumayan banyak. Nah, kita akan mulai saja, kita akan buka. Oh, ya. Saya akan sharing dulu filenya, teman-teman. Ini jadwalnya sudah keluar semua ya, teman-teman ya. Yang belum, silakan bisa ditampilkan di kolom chat. Siapa yang belum keluar jadwalnya, kemudian buat teman-teman yang belum belum cetak kartu ujian juga bisa dilaporkan apakah sudah bisa atau belum.
Oke. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, Kak Ika belum keluar jadwalnya. Nanti biasanya di IG teman-teman, di IG atau sosmed BKPSD masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang eh, FR atau field report atau bocoran soal di P3K tahap 1 pengelola layanan operasional. Nah, kita langsung saja yang pertama yaitu tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, ini soal pengadaan barang dan jasa di P3K tahap pertama itu keluar ya. Keluar tentang ini apa? Metode pengadaan dan pelaku atau pejabat ya, PPKOM itu siapa? Seperti itu. Nah, kita bahas dulu apa sih pengadaan barang dan jasa. Jadi pengadaan barang dan jasa itu adalah kegiatan untuk memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan lain oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa ini harus mengandung prinsip-prinsip pengadaan ya, yaitu efisien, yaitu menggunakan dana secara optimal, kemudian efektif sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga, transparan, informasi terbuka bagi yang berkepentingan, kemudian terbuka artinya dapat diikuti oleh penyedia yang memenuhi syarat. Yang kelima, bersaing melalui persaingan sehat antar penyedia. Yang keenam, adil dan tidak diskriminatif. Perlakuan setara bagi semua pihak. Yang ketujuh, akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa ini ada metode-metodenya ya. Yang pertama yaitu pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini artinya pemilihan penyedia barang atau jasa secara langsung dari satu penyedia yang memenuhi syarat. Nah, jenis pengadaan langsung ini dapat digunakan jika nilainya itu kurang dari atau sama dengan 200 juta atau 100 juta untuk konstruksi. Jadi kurang dari 200 juta ini untuk barang dan jasa lainnya. Kemudian kurang dari 100 juta ini untuk konstruksi. Nah, pengadaan langsung ini cocok untuk kebutuhan yang sederhana dan cepat. Kemudian ada pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung, yaitu pemilihan langsung kepada satu penyedia tertentu tanpa proses persaingan. Metode pengadaan ini cocok digunakan dalam kondisi tertentu seperti kondisi darurat, penyedia tunggal, dan pekerjaan lanjutan. Ya, ini kok tertutup ya. Tapi kepencet. Oke, kemudian tender atau seleksi.
yaitu proses seleksi terbuka yang melibatkan lebih dari satu penyedia dengan penilaian teknis dan harga. Nah, tender atau seleksi ini cocok digunakan untuk pengadaan barang jasa dengan nilai yang besar atau pekerjaan yang kompleks. Nah, kalau tender seleksi ini sering dipakai ya. Kemudian e-purchasing, yaitu pembelian melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog yang dikelola oleh LKPP. Nah, ini juga sering ya, metode e-purchasing. E-purchasing ini cocok digunakan untuk barang jasa yang sudah terdaftar di e-katalog seperti ATK, laptop, kendaraan, jasa konstruksi tertentu. Kemudian ada swakelola, yaitu pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri, bukan oleh penyedia. Nah, swakelola ini cocok digunakan untuk kegiatan yang bersifat padat karya, pelatihan masyarakat, atau jika tidak ada penyedia. Kemudian pelaku pengadaan barang dan jasa. Pelaku penyedia barang dan jasa ini ada yang namanya pengguna anggaran, yaitu orang yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di instansi, menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan akhir terkait pengadaan. Kemudian ada KPA, kuasa pengguna anggaran, yaitu orang yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan, menandatangani dokumen anggaran, dan pertanggungjawaban. Kemudian ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Tugasnya yaitu menyusun spesifikasi teknis atau KAK, menyusun HPS, harga perkiraan sendiri, menandatangani kontrak dengan penyedia. Kemudian ada pejabat pengadaan atau Pokja ULP, yaitu melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa, melakukan evaluasi penawaran, penetapan pemenang. Kemudian ada penyedia barang dan jasa, yaitu pihak swasta atau badan usaha yang menyediakan barang dan jasa, bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Kemudian ada PP, yaitu pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, bertugas memeriksa dan memastikan barang jasa yang diterima sesuai dengan kontrak, menandatangani berita acara serah terima. Nah, ini pelaku pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang sering keluar ini PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Kemudian alat-alat penunjang kantor ini juga keluar teman-teman. Jadi teman-teman sebagai pengelola layanan operasional ini untuk menunjang keberlangsungan selama pelayanan operasional, teman-teman perlu mengetahui alat-alat penunjang kantor, yaitu segala perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan administrasi dan operasional di kantor. Alat-alat ini tidak selalu digunakan setiap waktu, namun memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, fungsi alat penunjang kantor ini untuk mempermudah pekerjaan administrasi, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, mendukung kelancaran komunikasi dan dokumentasi, kemudian membantu menjaga kerapian dan keteraturan kerja, kemudian mendukung produktivitas karyawan. Nah, jenis-jenis alat penunjang kantor meliputi satu, peralatan elektronik, yaitu digunakan untuk mempermudah proses kerja secara otomatis atau digital. Ini contohnya komputer, laptop, printer, scanner, mesin fotokopi, mesin fax, kemudian proyektor, telepon kantor, wifi router. Kemudian peralatan tulis kantor atau ATK, yaitu kebutuhan dasar yang digunakan untuk menulis, mencatat, dan mendokumentasikan.
Contoh, bolpen, pensil, spidol, penghapus, penggaris, kertas HVS, folio, memo, dan lain sebagainya. Kemudian ada map, outener, staples, dan isinya. Gunting, cutter, itu juga masuk dalam ATK. Kemudian ada perabot kantor. Nah, perabot kantor ini untuk mendukung kenyamanan dan kerapian dalam bekerja. Contohnya ada meja kerja, kursi kantor, lemari arsip, laci penyimpanan, rak dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian ada peralatan komunikasi. Ini digunakan untuk berkomunikasi secara internal maupun eksternal. Contoh telepon, email, kemudian aplikasi chatting, intercom, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan kebersihan dan keamanan. Ini untuk mendukung kenyamanan dan keamanan di lingkungan kantor. Contoh tempat sampah, kemudian sapu, alat pemadam api ringan atau APAR, CCTV, dan lain sebagainya. Kemudian alat-alat komunikasi daring ini juga keluar di tahun kemarin P3K tahap 1, yaitu proses penyampaian informasi, pesan, atau data yang dilakukan melalui jaringan internet. Komunikasi ini memungkinkan individu atau kelompok untuk berinteraksi secara real-time atau langsung maupun tidak langsung tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Alat komunikasi daring ini ya fungsinya untuk komunikasi jarak jauh secara cepat dan efisien, kemudian mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan kolaborasi secara online, kemudian mempermudah pertukaran informasi dalam berbagai bentuk, mendukung pelaksanaan rapat atau presentasi virtual, menunjang kegiatan administrasi dan koordinasi lintas wilayah. Jenis-jenis alat komunikasi daring ini meliputi perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, smartphone, headset, mikrofon, kamera, modem, router, dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Ini peralatan yang sering digunakan untuk komunikasi daring, meliputi aplikasi video conference, contohnya Zoom yang kita pakai ini, kemudian Google Meet, Microsoft Teams, Skype, dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi pesan instan seperti WA, Telegram, Slack, Discord, dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi email seperti Gmail, Outlook, Yahoo Mail, dan lain sebagainya. Kemudian ada platform untuk kolaborasi daring, meliputi Google Workspace. Ini ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Drive, dan lain sebagainya. Kemudian ada Microsoft 365, Trello, Norton, dan lain sebagainya. Notion. Nah, untuk menjamin komunikasi daring efektif, ini perlu ditunjang ya oleh sarana dan prasarana yang memadai, meliputi koneksi internet yang stabil dan cepat, perangkat yang mendukung dan memadai, kemudian pemahaman penggunaan aplikasi yang digunakan, etika etika komunikasi yang baik, dan lingkungan yang kondusif dan bebas gangguan. Nah, contoh komunikasi daring ini meliputi rapat kerja online antar kantor cabang, kemudian pembelajaran jarak jauh antara guru dan siswa, webinar atau seminar online, koordinasi proyek melalui grup chat atau video call, pelayanan pelanggan melalui live chat. Nah, ini jenis-jenis komunikasi daring. Kemudian kita beralih ke kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini perasaan senang atau kecewa yang dirasakan oleh pelanggan setelah membandingkan antara harapan mereka dengan kinerja atau hasil nyata dari produk atau layanan yang diterima.
Jika kinerja kita melebihi harapan, pelanggan akan merasa sangat senang dan puas. Sebaliknya, jika kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu apa aja sih? Yang pertama, kualitas produk dan layanan. Sejauh mana produk dan layanan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian harga. Apakah harga yang ditetapkan sesuai dengan manfaat yang diterima? Yang ketiga, pelayanan pelanggan, termasuk kecepatan pelayanan, sikap ramah, kemampuan menjawab pertanyaan, dan penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat, kemudahan akses, seperti kemudahan dalam pemesanan, pembayaran, atau mendapatkan informasi. Kemudian yang kelima, pengalaman pelanggan, yaitu keseluruhan interaksi pelanggan dengan bisnis, baik secara langsung maupun online. Kemudian cara mengukur kepuasan pelanggan. Ini bisa melalui survei kepuasan pelanggan, yaitu menggunakan kuesioner atau Google Form untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Yang kedua, ScoreNet Prompter Score, yaitu mengukur beberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Kemudian ada ulasan dan testimoni melalui platform online seperti Google, media sosial, atau situs review. Kemudian bisa juga diukur melalui keluhan dan saran, yaitu jumlah dari jenis keluhan bisa menjadi indikator kepuasan pelanggan. Kemudian tingkat retensi pelanggan, mengukur berapa banyak pelanggan yang membeli kembali menggunakan layanan. Kemudian strategi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu bisa dimulai dari mendengarkan masukan pelanggan, memberikan layanan yang lebih responsif dan ramah, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas, memberikan solusi cepat untuk keluhan, ciptakan pengalaman positif bagi pelanggan, dan berinovasi sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, contoh nyata dalam meningkatkan kepuasan pelanggan ini bisa berupa menjawab pesan pelanggan dengan cepat di media sosial, memberi garansi atau jaminan kualitas, kemudian memberikan bonus atau diskon untuk pelanggan royal, membuat layanan pelanggan 24 jam, dan menyediakan live chat di website. Nah, ini ada survei kepuasan pelanggan. Ini sering dipakai ya dalam layanan operasional. Biasanya berupa Google Form dan dibuat kayak QR code. Jadi nanti ada tamu atau ada undangan atau orang yang sudah kita berikan layanan, kita minta untuk mengisi form survei kepuasan pelanggan. Seperti itu. Nanti hasilnya bisa berupa grafik ya. Nah, grafik di situ bisa kita lihat sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap layanan yang telah kita berikan. Next, kita belajar tentang operasional kendaraan dinas. Nah, kendaraan dinas ini kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikelola oleh instansi pemerintah atau organisasi tertentu yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Kendaraan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan harus dipelihara sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar siap pakai dan dalam kondisi yang baik. Nah, tujuan penggunaan kendaraan dinas ini untuk mendukung kelancaran operasional instansi, kemudian mempermudah mobilitas pegawai dalam tugas dinas. Kemudian yang ketiga, menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Yang keempat, memastikan akuntabilitas penggunaan aset negara atau organisasi. Kemudian ada jenis-jenis kendaraan dinas. Ini ada kendaraan operasional, digunakan untuk keperluan lapangan atau kegiatan rutin pegawai, seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya operasional, ini untuk staf ya, staf maupun pejabat eh, pejabat fungsional. Pejabat fungsional itu seperti kayak penyuluh pertanian itu kan dikasih motor. Kemudian kayak penyuluh KB itu juga dikasih motor ya, kendaraan dinas seperti itu. Biasanya kalau yang bentuknya mobil itu untuk operasional. Misalkan di kecamatan itu ada mobil khusus Pak Camat atau pimpinan dan mobil untuk operasional. Nah, operasional ini biasanya dipegang oleh sekretariatnya. Kemudian ada kendaraan pimpinan digunakan oleh pejabat tinggi untuk kegiatan kedinasan. Nah, kendaraan operasional biasanya kendaraan-kendaraan yang murah ya teman-teman ya, seperti Avanza, Xenia, Wuling, Wuling Convero itu ada yang pakai itu. Kemudian kalau misalkan kendaraan pimpinan itu macam-macam. Kalau misalkan eselon 3 ada yang masih pakai Avanza, ada yang pakai eh, Terios atau Pras itu ada. Kalau misalkan eselon 2 seringnya pakai Kijang Innova ya. Namun ada juga yang pakai HR-V, kemudian ada yang kalau zaman dulu itu pakai sedan, Camry, seperti itu. Kemudian ada kendaraan khusus, yaitu seperti ambulan, mobil pemadam kebakaran, atau kendaraan logistik. Atau mungkin mobil Satpol PP itu juga sama. Jadi mobil-mobil modifikasi. Kemudian ada mobil bak pengangkut sampah itu juga kendaraan dinas khusus. Nah, kemudian prosedur operasional kendaraan dinas. Nah, untuk menggunakan kendaraan dinas ini, sebelum kita minta itu ada pengadaannya dulu, yaitu pengajuan dan persetujuan penggunaan. Pegawai mengisi form permintaan kendaraan dinas, kemudian atasan langsung atau pejabat yang berwenang memberikan persetujuan. Oh, ini operasional kendaraan dinas maksudnya ketika teman-teman akan menggunakan kendaraan dinas ya. Langkah pertama yaitu pengajuan dan persetujuan penggunaan. Misalkan saya hari ini mau ke Semarang atau besok mau ke Semarang untuk menghadiri eh, rapat. Nah, ini bisa nanti hari ini mengajukan kendaraan penggunaan kendaraan dinas seperti itu. Pakainya besok. Misalkan ke sekretariatnya. Nah, nanti dari situ dari sekretariat misalkan kalau boleh mengisi buku catatan. Kemudian setelah lapor untuk meminta izin penggunaan kendaraan, teman-teman nanti memeriksa kendaraan. Nah, ini dicek dulu bahan bakarnya ada nggak, cukup nggak untuk ke Semarang. Kalau nggak cukup ya biasanya kartu minta kartu bensin di SPBU nanti. Nanti ditukarkan di SPBU atau minta uang bensin. Kemudian eh, pengemudi atau teknisi ini yang bertanggung jawab. Jadi pengemudi atau teknisinya itu mengecek, oh ini olinya masih ada, air radiatornya juga ada, kemudian dites remnya gimana, kemudian pencahayaan lampunya gimana, AC-nya gimana. Nah, setelah pemeriksaan kendaraan selesai, baru nanti teman-teman bisa menggunakan kendaraan dinas tersebut. Nah, selama menggunakan kendaraan dinas, ini hanya digunakan untuk kepentingan
tugas dinas ya, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Nah, pengguna wajib menjaga kebersihan dan keselamatan selama berkendara. Tidak boleh dipinjamkan atau digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, biasanya untuk di tempat kami setelah selesai menggunakan kendaraan dinas, ini wajib untuk dicuci. Biasanya kita ngasih ke penjaga malamnya untuk mencuci, ngasih uang untuk nyuci ya. Kemudian setelah menggunakan kendaraan dan sudah bersih kembali, kemudian kita melaporkan ke sekretariat kembali bahwasanya kendaraan kita itu sudah selesai digunakan. Selama menggunakan kendaraan, misalkan ada, oh ini AC-nya kurang dingin, atau misalkan wipernya minta ganti, ketika hujan lebat nggak bisa mensapu air dengan bagus. Nah, itu dilaporkan teman-teman. Biar nanti yang menggunakan kendaraan dinas berikutnya itu bisa diperbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan kembali. Oke, kemudian setelah pelaporan, perawatan dan perbaikan. Nah, perawatan dan perbaikan ini dilakukan oleh teknisi atau pengemudi kendaraan dinas tersebut ya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan berkala, teman-teman. Misalkan setiap bulan atau setiap 6 bulan dan lain sebagainya. Tentunya nanti dilakukan pencatatan ya. Misalkan ganti oli terakhir tanggal 1 Januari. Oh, berarti nanti kalau sudah melewati 5.000 kilometer wajib untuk diganti. Seperti itu. Nah, ini kemarin ada soal tentang kendaraan yang mogok, teman-teman. Di tengah perjalanan ada kendaraan yang mogok. Itu tanggung jawab siapa? Nah, kalau kalau ada soal seperti itu, teman-teman kan seperti tadi kan ada langkah-langkahnya. Jadi sebelum dicek, sebelum digunakan, itu kan kendaraan diperiksa dulu. Ini misalkan tekanan anginnya pas atau enggak, kemudian ada mesinnya ada gejala aneh enggak. Kalau misalkan mesinnya tidak tidak ada masalah gitu, ternyata di tengah jalan kampas koplingnya habis gitu ya. Nah, ini tanggung jawab teknisi yang ada di ini ya, orang yang diberikan tanggung jawab untuk merawat kendaraan tersebut. Ini harus tanggung jawab. Servis terakhir kapan? Apakah sudah terlewat atau belum? Seperti itu. Kemudian kita beralih ke evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini merupakan proses sistematis untuk menilai dan mengukur sejauh mana karyawan, tim, atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menentukan langkah pengembangan selanjutnya. Nah, dalam evaluasi kinerja ini ada penilaian atasan langsung, yaitu penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pengamatan dan hasil kerja. Nah, kelebihan penilaian atasan langsung ini praktis dan bisa cepat ya. Kekurangannya ini rentan subjektif. Kemudian ada penilaian 360 derajat. Ini penilaian yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, bawahan, dan pihak lain yang sering bersinggungan. Kelebihannya ini komprehensif, artinya datanya ini lebih lengkap dan tidak dari satu pihak saja. Kekurangannya proses ini rumit dan memerlukan koordinasi. Kemudian penilaian kinerja berikutnya
melalui self-assessment, yaitu karyawan diminta untuk menilai dirinya sendiri. Kelebihannya ini mendorong refleksi dan kesadaran diri. Namun kekurangannya bisa saja bias ya, atau terlalu subjektif. Kemudian ada MBO, Management by Objectiveness, yaitu penilaian berdasarkan pencapaian tujuan yang disepakati bersama. Kelebihannya ini fokus pada hasil dan transparan. Kekurangannya tidak cocok untuk semua jenis pekerjaan. Kemudian ada checklist dan rating scale, yaitu penilaian menggunakan daftar indikator dan skala nilai. Kelebihannya ini terstruktur dan mudah dibandingkan. Kekurangannya kurang fleksibel dan kurang menangkap konteks. Ada juga survei kinerja. Ini karyawan atau pihak terkait mengisi survei tentang kinerja seseorang atau tim. Ini mudah dilaksanakan secara massal dan anonim. Namun kekurangannya, hasil bisa kurang valid jika responden tidak jujur. Kemudian proses pelaksanaan pelayanan operasional meliputi tahap perencanaan layanan, yaitu menentukan jenis layanan, sasaran pelanggan, standar operasional, dan alur kerja. Kemudian tahap berikutnya yaitu persiapan sumber daya, meliputi menyiapkan SDM, alat, teknologi, dan dokumen pendukung yang diperlukan. Kemudian penerimaan permintaan, yaitu menerima dan mencatat permintaan atau kebutuhan dari pelanggan. Kemudian ada pelaksanaan layanan, yaitu memberikan layanan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian, yaitu memantau proses pelayanan, memastikan kualitas dan ketepatan layanan. Kemudian ada evaluasi dan umpan balik, yaitu menilai hasil pelayanan dan menerima masukan dari pelanggan untuk perbaikan. Kemudian ada pelaporan dan dokumentasi, yaitu penyusunan laporan dan mencatat hasil pelayanan untuk keperluan administrasi. Kemudian soal yang P3K tahap 1 kemarin, itu ada soal juga tentang SOP, Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Operasional mesin fotokopi, teman-teman. Jadi soal-soal P3K tahap 2 ini yang pengelola layanan operasional itu juga luas ya, teman-teman ya. Ada mesin fotokopi, kemudian ada fax, ada mesin printer, kemudian ada kendaraan dinas. Namun yang sering keluar di P3K kemarin itu fotokopi dan kendaraan dinas, teman-teman. Nah, SOP ini merupakan prosedur baku yang menjelaskan cara penggunaan, perawatan, dan pengelolaan peralatan kerja agar dapat digunakan secara aman, efisien, dan optimal. Nah, tujuannya ini untuk menurunkan risiko kecelakaan kerja, mengurangi biaya perbaikan, meningkatkan umur peralatan, dan menjaga standar agar tetap tinggi dan profesional. Nah, di sini ada contoh SOP peralatan mesin fotokopi. Nah, misalkan di sini ada nama peralatan mesin fotokopi. Tujuannya untuk menggandakan dokumen internal maupun eksternal. Kemudian instruksi penggunaan. Ini pastikan mesin dalam kondisi menyala dan tersedia kertas. Yang kedua, letakkan dokumen di atas kaca pemindai. Kemudian yang ketiga, atur jumlah salinan dan tekan tombol start. Kemudian instruksi perawatan. Bersihkan kaca pemindai setiap minggu.
periksa dan isi ulang tuner jika diperlukan. Kemudian keselamatan. Jangan menyentuh bagian dalam mesin saat mesin beroperasi. Cabut kabel listrik saat servis. Kemudian penanggung jawab yaitu petugas administrasi. Catatan khusus, lakukan pengecekan tuner setiap minggu. Nah, ini contoh untuk SOP mesin fotokopi. Sekarang contoh SOP kendaraan dinas. Nah, ini misalkan nama peralatannya kendaraan dinas, mobil, misalkan mobil plat AA untuk AA37 untuk kepala BKPSDM. Nah, tujuannya ini untuk keperluan dinas, misalkan kayak untuk perjalanan kerja, pengantaran dokumen, dan kegiatan laporan resmi. Instruksi penggunaannya yaitu pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan terparkir di area yang aman. Periksa bahan bakar, air radiator, tekanan ban, dan kondisi rem sebelum berangkat. Gunakan kunci kendaraan yang sesuai, pastikan semua pintu terkunci dengan baik. Nyalakan mesin dan pastikan indikator kendaraan berfungsi dengan baik. Kemudian ikuti rute yang telah disetujui dalam form peminjaman. Laporan kondisi kendaraan setelah selesai digunakan dan dikembalikan kunci ke bagian umum. Nah, ini contoh instruksi penggunaan. Kemudian ada instruksi perawatan. Cek kendaraan, cek tekanan ban, oli, dan cairan radiator minimal 1 kali seminggu. Lakukan pemeriksaan kendaraan secara rutin oleh petugas setiap 5.000 kilo atau sesuai rekomendasi. Cuci kendaraan setelah digunakan di luar kota atau setelah pemakaian intensif. Nah, ini sama ya dengan di tempat saya itu setelah perjalanan dinas menggunakan mobil dinas wajib untuk dicuci. Lakukan pengisian bahan bakar sesuai dengan kebutuhan dan simpan kwitansi pengisian bahan bakar. Keselamatan, selalu kenakan sabuk pengaman selama berkendara. Hindari penggunaan kendaraan untuk kegiatan pribadi atau tidak resmi. Patuhi rambu lalu lintas dan kecepatan yang diatur. Jangan merokok atau membawa barang berbahaya dalam kendaraan dinas. Pastikan kendaraan berhenti total sebelum membuka pintu atau keluar dari kendaraan. Penanggung jawab di sini bagian umum atau petugas kendaraan dinas. Nah, kemudian tahapan pengawasan pengelola layanan operasional. Ini meliputi perencanaan pengawasan, yaitu menentukan tujuan, standar, jadwal, dan metode pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan, yaitu mengumpulkan data melalui observasi, pemeriksaan dokumen, dan wawancara. Kemudian evaluasi dan analisis, menganalisis data untuk menilai kesesuaian dengan standar dan efektivitas layanan. Yang keempat, pelaporan hasil pengawasan, yaitu menyusun laporan berisi temuan, tingkat kepatuhan, dan rekomendasi. Yang keenam, evaluasi berkala, melakukan pengawasan berkala untuk menjamin perbaikan berjalan berkelanjutan. Oke, kemudian ini yang terakhir, yaitu tentang hubungan pengelola layanan operasional dengan hasil kerja. Ada beberapa aspek yang bisa disandingkan hubungannya. Aspek yang pertama yaitu perencanaan yang baik. Dampak hasil kerjanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Kemudian koordinasi yang efektif, dampaknya meningkatkan kerjasama tim dan meminimalkan konflik. Yang ketiga, pengawasan berkala, menjaga kualitas layanan tetap sesuai standar, penyelesaian masalah cepat, meminimalkan gangguan dan waktu tunggu, aspek pengelolaan peningkatan kompetensi staf, yaitu meningkatkan produktivitas dan inovasi layanan.
Yang kelima, yang keenam, evaluasi dan feedback, yaitu memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, itu dia pengantar dari saya mengenai FR atau kisi-kisi bocoran soal pengelola layanan operasional. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau bisa mengisi di kolom chat. Monggo silakan bagi yang ingin bertanya. Saya sapa dulu. Ini ada Kak Dani, Kak Dedek, Dedek Lubis, kemudian ada Kak Furi, Kak Ida, Kak Ika, Kak Lucy, Kak Sukri. Ini Kak Kosim kemana? Tadi ada kok menghilang ya. Kak Lucy, Tionya ada Pak. Tionya udah kemarin ya. Dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan keempat. Itu bahas Tio semua. Silogisme, kemudian ada hitung cepat, kemudian ada paragraf deduktif induktif, kemudian ada soal cerita. Itu sudah kita bahas semua. Silakan bisa dilihat Zoom meetingnya, kemudian ada latihan soalnya. Dan nanti ada tryout format 90 soal, teman-teman. Jadi ditunggu aja nanti ada tryout yang format 90 soal. Ini bisa untuk belajar teman-teman untuk mempersiapkan ya. Oh iya teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasannya ujian untuk P3K tahap 2 sama dengan tes kemarin ya, waktu rata-ratanya adalah 50 detik teman-teman. Nah, 50 detik. Jadi pastikan teman-teman menjawabnya ya jangan lebih dari 50 detik ya, karena pasti akan kekurangan waktu. Nah, saya akan bagikan tips untuk menjawab soal teman-teman. Nah, ini saya hmm, baru sebentar ya. Jadi soal itu nanti ya dibagi menjadi 3 kategori ya. Dibagi 3 kategori. Nah, teman-teman, ini setiap soal, masing-masing soal dikerjakan dalam waktu 30 detik. Ada 3 jenis soal, teman-teman. Ada tipe soal ya. Tipe yang pertama, ini ketika teman-teman membaca selama 30 detik, membaca 1 kali, sudah ketahuan jawabannya dan teman-teman yakin betul. Nah, ini tipe yang pertama. Jadi ketika baca, yakin jawaban betul. Oke, kalau tipe ini, saya yakin teman-teman nggak perlu ditulis di kertas oret-oret ya. Namun nanti tipe yang kedua, tipe yang kedua ini ketika teman-teman baca, jawabannya kurang yakin atau ragu-ragu. Nah, tipe soal yang kedua ini tetap dijawab ya, tetap dijawab, namun dicatat dalam kertas. Nanti kan teman-teman dikasih kertas untuk coret-coret ya. Kemudian tipe soal 3. Nah, ini ketika teman-teman baca, boro-boro tahu perkiraan jawaban ya.
itu blank, teman-teman. Blank artinya teman-teman mungkin tidak belajar sama sekali atau soalnya ini nyeleneh di luar dari topik yang kisi-kisinya gitu. Nah, untuk soal yang ketiga ini jawaban blank ya, blank sama sekali ya. Nah, jika teman-teman menghadapi soal yang tipe ketiga ini, teman-teman lebih baik dilewati dulu ya. Jika blank maka dilewati. Kemudian teman-teman catat dalam kertas. Nah, jika teman-teman 30 detik seperti ini, semua soal dikerjakan 30 detik ya. Meskipun ada soal tipe ketiga, nanti teman-teman cukup 30 detik aja, kalau blank ya langsung lewati, dicatat dalam kertas. Nah, kalau misalkan teman-teman konsisten seperti ini, 30 detik semua, saya yakin ada sisa waktu. Ya, sisa waktu antara 30 menit sampai dengan 40 menit. Nah, sisa waktu itu teman-teman tolong untuk mengerjakan soal yang tipe kedua dan tipe ketiga. Nah, itu nanti bisa bikin tenang, teman-teman. Kalau teman-teman gerusa-gerusu, udah tahu eh, teman-teman blank, garap soal tersebut masih dipaksakan, baca sekali, dua kali, tiga kali, ya nanti waktunya habis. Jadi kalau pengen cepat, soalnya dikategorikan menjadi tiga. Ada yang 100% yakin betul, kemudian tipe yang kedua, ini masih ragu-ragu, tipe yang ketiga, ini eh, ini ya apa blank sama sekali. Nah, komposisinya teman-teman, ini idealnya kalau misalkan teman-teman sudah belajar ya, ini minimal 50%. Minimal 50%. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mengerjakan tryout ya di LMS Bahasa Channel gitu kan. Nanti kan soalnya format 90. Nah, kalau misalkan minimal 45 soal itu teman-teman jawabannya benar, yakin benar, 100% benar, maka teman-teman berarti bisa dikategorikan belajarnya sudah lumayan. Nah, kemudian kalau yang tipe soal yang kedua, ini maksimal ya, maksimal 30% teman-teman. Maksimal 30%. Kalau yang ini maksimal 20%. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang ngeblank lebih dari 20 soal itu berarti lebih dari 18 soal. Ya berarti teman-teman belum belajar. Seperti itu. Kalau misalkan 20 soal kok ngeblank semua, ini berarti belum belajar. Ini indikator teman-teman belajar itu dari situ. Kemudian kalau misalkan tipe soal yang kedua, jawabannya kok ragu-ragu semua ya. Nah, kalau misalkan soal lebih dari 30 soal, teman-teman kok ini apa? Jawabannya kok ragu-ragu semua. Eh, Sudah 30 soal, berarti teman-teman sudah belajar, tetapi belum paham. Di situ. Di situ, teman-teman. Jadi pastikan minimal 50% ya. Teman-teman sudah yakin jawabannya 100% benar. Kemudian dari Kak Dede, Pak, kalau misalkan kita sudah izin ke atasan untuk keperluan pribadi, tapi waktu di perjalanan terjadi kerusakan, tanggung jawab siapa? Sudah izin ke atasan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk ini kan gini, kendaraan dinas itu sejatinya tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Kalau misalnya digunakan oleh keperluan pribadi, itu tanggung jawab pribadi yang make. Itu sebenarnya kalau misalkan ini
eh, dikembalikan ke ini ya, di undang-undang yang mengatur, peraturan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah, ini bisa kena baik atasan atasan langsung yang ini yang ngasih izin maupun si pengguna kendaraan tersebut. Jadi sama-sama salah nanti. Kalau misalkan ini untuk perjalanan dinas, jika terjadi kerusakan di tengah jalan, sebelum kendaraan dipakai itu sudah dicek lah ya, air radiatornya masih bagus, terus nanti dicek rem masih bagus, tekanan bannya bagus. Ternyata di tengah jalan mogok atau bannya meletus. Nah, itu nanti tanggung jawab dari pengelola barang tersebut. Bisa jadi ini supir supir yang ada di dinas atau bisa jadi teknisi kalau misalkan ada teknisi mobilnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya soal-soal kayak gitu lucu ya teman-teman ya. Udah tahu kendaraan dinas tidak boleh untuk keperluan pribadi, tapi kok eh, muncul soal kayak gitu. Kalau kalau dipakai keperluan pribadi ya udah jelas itu tanggung jawab pribadi. Meskipun misalkan nih amit-amit kampas koplingnya habis di tengah jalan, harus diderek. Misalkan di tol gitu ya, harus diderek, kemudian dimasukkan di dalam bengkel resmi, ya semua tanggung jawab pribadi teman-teman. Dan kalau diklaimkan ke ini ya, ke biaya perawatan yang ada di dinas, itu juga nanti bermasalah. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup untuk Zoom meetingnya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk belajar semua ya materi yang sudah kita berikan. Dan kami harapkan ini Kak Kosim datang lagi tadi kok menghilang, saya absen. Dan saya himbau ini untuk teman-teman yang ada di sini untuk kompak ya. Kompak bagi yang sudah tes ya bagi-bagi FR-nya buat teman-teman yang akan ujian di tanggal berikutnya. Karena bagaimanapun juga ini juga teman-teman dikasih FR ini juga hasil dari alumni P3K tahap 1 kemarin gitu. Jadi ya kita gantian lah. Teman-teman sudah dikasih FR yang P3K tahap 1 pengelola layanan operasional dan sudah saya buatkan pembahasan FR-nya. Teman-teman nanti di sini yang dapat tes duluan ya berbagi juga ya untuk teman-teman yang tes di tanggal berikutnya sehingga bisa sukses secara bersamaan seperti itu teman-teman. Oke, insya Allah berbagi FR ya. Ya, siap. Dan nanti kalau misalkan ada FR atau misalkan ada apa adanya lah teman-teman kasih gitu ya. Nah, nanti akan kita bantu supportnya di grup seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa kita selalu kompak, kompak untuk berbagi ya, dan saling support. Semoga kita bisa diberikan kesuksesan dalam meraih P3K tahap 2 nanti. Saya Basuki Rahmat, mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.